Bagi Irianti tidak akan ada perdamaian sampai si pemilik mulut berbisa melayangkan permohonan maaf. Aku nggak membutuhkan materi, yang aku butuhkan supaya presenter-presenter itu cobalah tahan diri, jangan ngejelek-jelekan orang yang nggak kenal. Ya kan aku juga presenter udah 10 tahun, sopan-sopan aja. Ini baru nongol di layar kaca istilahnya itu kan. Kok begitu terus mulutnya gitu. Kasihan kan orang kalau mamanya ibu dia yang digituin gimana? Apa kabar pemirsa? Di sore hari ini saya Usi hadir kembali bersama Kabar Kabari yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabar-kabarkan karena kami Kabar Kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami Kabar Kabari. Penyanyi sekaligus novelis Dewi Lestari baru saja meluncurkan novel terbarunya. Kemunculan ini sekaligus untuk menjelaskan tentang kehidupan rumah tangganya yang baru-baru ini digosipkan sedang tidak harmonis. Cukup 6 bulan saja waktu yang diperlukan Dewi Lestari untuk melahirkan buku ketiganya. Kini buku berjudul Petir itu sudah tersebar luas, bahkan mungkin sudah dilahap habis oleh para maniak buku-buku Dewi Lestari. Sang penulis kini tinggal menikmati suasana santai tanpa dikejar-kejar deadline sambil mengganti waktu-waktu kebersamaan yang hilang karena ditelan kesibukan. Karena untuk persalinan buku ini, ia sampai merelakan waktu berharganya dengan sang suami. Tidak heran kalau kemudian timbul gosip tidak sedap seputar hubungan mereka. Dewi dan Marcel suaminya yang semakin jarang terlihat jalan bersama sempat digosipkan akan bercerai. Marcel sempat membantahnya. Dewi pun mengaku mengerti bagaimana gosip tersebut sampai berhembus kencang. Mungkin orang ngelihat kami jarang bareng, tapi kan kami sendiri tahu kesibukan kami masing-masing seperti apa. Saya harus ada di Bandung, sementara dia banyak di Jakarta gitu. Jadi kita sih menyikapinya sambil lalu aja. Bahkan Marcel untuk ngasih statement aja dia nggak mau gitu, karena buat apa gitu. Jadi kita bawa santai aja. Tapi ia tidak peduli dengan gosip apapun, termasuk gosip yang belakangan hingga pada dirinya. Apalagi hubungannya dengan Marcel saat ini justru sedang semanis madu. Kalau misalnya ada orang yang katanya tidak ada asap, maka itu tidak berlaku kalau di gosip yang kemarin. Bahkan kalau kata keluarga saya itu adalah gosip paling geblek tahun ini. Ia dan Marcel sedang membangun sebuah tempat tinggal di Bandung, tempat di mana kebersamaan mereka tidak akan terganggu dengan kesibukan. Jadi kita sih sudah menetapkan bahwa memang home base kita di Bandung, tapi tempat kerja kita memang di Jakarta. Kita berusaha memisahkan kapan kita bekerja dan kapan kita tidak bekerja gitu. Dewi menyebut rumah mereka yang nyaris jadi itu sebagai villa, di mana ia, Marcel, dan Kinan Kirana Siahaan putra pertama mereka bisa beristirahat sambil menikmati sejuknya udara pegunungan. Jadi memang itu sih kami konsepnya itu villa kami aja deh gitu loh. Udah finishing sekarang. Nah, rencananya sih kami ya paling enggak Maret akhir atau April udah bisa masuk ke sana gitu. Mungkin saja karya-karya Dewi yang lain akan lahir di tempat yang nyaman ini. Bisa buku keempat, bisa juga adik untuk Kinan. Punya anak lagi? Minimal karena saya sesar harus ada rentang waktu juga. Ya paling enggak 3 tahun deh gitu. 3 tahun dan kami pengen menikmati Kinan dulu, betul-betul menikmati. Kita semua tahu noda hitam yang melingkar di mata kanan milik Irianti Erning Praja ini adalah cap tangan mantan suaminya. Seminggu berlalu, kenang-kenangan akan tindakan kekerasan yang terjadi di rumahnya itu belum juga menghilang. Tapi bukan itu yang membuat ia begitu uring-uringan belakangan ini sampai berniat mendatangi pihak berwajib. Bukan kesewenang-wenangan kekuatan fisik, melainkan kesewenang-wenangan berbicara yang dampaknya nyaris serupa yaitu melukai perasaannya. Ya, Irianti merasa terluka dan terhina karena ucapan presenter pria sebuah infotainment di salah satu stasiun TV swasta. Makanya presenter juga jangan sembarangan memfitnah orang atau ngomong yang ngaco karena dia nggak tahu dampaknya panjang, ya kan? Aku punya anak, aku ibu, statusku gimana, keluarga aku siapa, kita keluarga baik-baik. Tiba-tiba ada image yang jelek panjang banyak orang loh, hanya dari mulut itu berbisa kan, gitu. Lihat sendiri kebetulan, saya nggak pernah nonton infotainment. Alhamdulillah wa syukurillah Allah tiba-tiba hanya infotainment itu yang aku tonton.
Tindakan kesewenang-wenangan itu nyaris saja ia bawa ke pihak yang berwajib. Tapi sebagai langkah awal, ia berniat melayangkan somasi. Nggak ada kontak-kontak, langsung somasi deh. Segera sebenarnya kemarin ini tuh mau somasi tapi terjadi kasus ini jadi akhirnya ini dulu. Saya kurang tahu masalah hukum tuh Muhammad Burhanuddin lawyer saya yang menanganinya gitu. Mau dibawa kemana persoalan ini nanti, yang jelas sampai ke pengadilan. Pengennya gitu biar kapok, jangan sembarangan. Targetnya biar rasa maneh gitu kalau orang Sunda teh, jangan asal ngomong. Begitu sakit hatinya ia, bahkan luka yang terus berbekas di matanya pun dianggap tidak terasa dibandingkan sakitnya dihujat sebilah kata-kata yang pedas. Oh itu lebih sakit hati daripada ini. Karena apa? Dia tidak kenal. Satu dia ngata-ngatain teman saya tidak sesuai, dia tidak kenal. Padahal teman saya itu umurnya udah 30, sarjana pertanian, berarti bukan orang anak-anak, orang dewasa, pria dewasa dikata-katain. Saya pun dia nggak kenal saya, dia nggak tahu perilaku saya seperti apa. Dia seolah-olah menggambarkan perilaku saya berkonotasinya porno bagi saya. Nggak kenal kok komentar sih gitu. Ya kan, jangan komentar dong. Dan dia nggak tahu dampaknya kan ke anak-anak, ke siapa gitu. Jangan asal ngomong deh. Bagi Irianti tidak akan ada perdamaian sampai si pemilik mulut berbisa melayangkan permohonan maaf. Aku nggak membutuhkan materi, yang aku butuhkan supaya presenter-presenter itu cobalah tahan diri, jangan ngejelek-jelekan orang yang nggak kenal. Ya kan, aku juga presenter udah 10 tahun, sopan-sopan aja. Ini baru nongol di layar kaca istilahnya itu kan. Kok begitu terus mulutnya gitu. Kasihan kan orang kalau maminya ibu dia yang digituin gimana? Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama kami di Kabar Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis, tokoh, dan gaya hidup. Berikut beberapa kabar pendek yang telah kami persiapkan hanya untuk Anda. Tanyakan soal asmara kepada Dea Ananda. Ia pasti langsung menjauh dan berusaha tutup mulut. Bukan tidak ingin menjawab, melainkan karena tidak ada hal yang harus dijawab. Banyak laki-laki yang menggoda perhatiannya, tapi untuk langsung berbicara urusan cinta, ia enggan. Biarlah nanti semua berjalan sewajarnya dan apa adanya. Jadi saat hatinya mulai tergugah, ia tidak akan menjomblo lagi. Sebenarnya sih ada yang deket sama saya, cuma ya udah deket-deket aja. Kalau untuk something spesial yang ke arah sana ya kita lihat aja nanti gitu loh. Itu kan ada prosesnya dan nggak mungkin secepat itu. Nggak mungkin tiba-tiba aku ngeliat orang begini langsung, oh gue suka jadian-jadian, itu kan nggak semudah itu. Suatu kali dia kedapatan berjalan berdua dengan Lucky, vokalis Elemen, di sebuah konser musik. Ini pemandangan langka. Keduanya pun langsung disebut sedang menjalin kasih. Dea membantah. Seperti biasa, Lucky disebutnya sebagai teman dekat. Teman dekat dia itu sekarang sedang berurusan asmara dengan bintang muda Ardina Rasti. Tahukah kau hal itu, Dea? Tanggapan saya ya, saya seneng banget ya dia bisa akhirnya menemukan seseorang lah yang emang akhirnya jadi pacarnya dia. Karena emang dia udah cukup lama juga kan menjomblo gitu kan. Dan Cemburu tidak ada dalam kamus Dea. Ia kan menganggap Lucky sebagai teman dekat, jadi pastilah ia ikut gembira, apalagi sebelum Lucky dan Ardina resmi berpacaran, Dea lah tempat Lucky mencurahkan unek-unek. ya seneng aja karena juga banyak cerita sama saya juga waktu itu. Jadi ya seneng lah, yang pasti dia seorang teman bisa bertemu dengan orang yang akhirnya jadi pacarnya dia lah gitu. Itu aja sih. Jadi sekali lagi Dea, kapan dong giliran kamu? Kalau saya sih soal masalah itu ya sambil jalan aja ya. Dia juga bukannya, dia tidak menutup diri, dia juga tidak mau memaksakan diri gitu kan. Itu kan akan datang dengan sendiri kalau emang udah momennya ada, momennya pas nih gitu loh, udah ada chemistry-nya lah atau apalah gitu. Jadi sih sekarang ini ya nggak usah ngejar target ke sana sih.
Inilah potret keluarga bahagia Agus Wisman. Ada istri yang cantik serta kedua putra yang lucu-lucu. Putra kecil yang masih dalam balutan selimut